Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 5A. Selalu tetap semangat. Walaupun hari ini kita masih belajar di rumah. Oh ya maaf, beberapa hari sebelumnya Pak Teddy nggak ngirim video karena ada kesibukan sesuatu hal yang tidak juga dapat bisa ditinggalkan. Oke, yang penting kamu tetap belajar dari rumah dan tetap selalu jaga kesehatan. Yang paling pentingnya adalah tetap patuhi protokol kesehatan, selalu gunakan masker ketika keluar rumah, dan patuhi protokol kesehatan dan mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun serta menghindari kerumunan ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita di pagi hari ini. Oh ya, bagi yang belum mengirimkan tugasnya agar segera mengirimkan tugasnya ya. Dan pada hari Sabtu nanti, hari Sabtu kamu kumpulkan buku latihanmu di sekolah. Ya, kumpulkan ke Pak Isno atau Pak Min, sebutkan kelas 5A, kelas Pak Teddy ya. Oke. Oh iya, sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Pastikan di depan rumahmu sudah memasang bendera merah putih ya, sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita masih di tema 1, pembelajaran subtema 2, pembelajaran kelima ya. Oke, sambil memperhatikan video ini kamu juga bisa membuka buku tematikmu ya. Kita baca bersama-sama seperti di saat di sekolah. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Beni. Betul sekali Beni. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita cedera, jawab Pak Anto. Nah, sekarang ayo kita amati nih, ini tadi Pak Bejo ya yang sedang mencangkul. Anak-anak Bapak pasti bisa atau pernah mencangkul juga kan? Sekarang ayo amati nih. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu pada saat memegang sebuah benda. Organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi. Nah, fungsi otot pada manusia adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat dan memegang, menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lainnya. Nah, lalu ini ada macam-macam otot manusia ya. Yang pertama itu ada otot polos. Otot polos itu otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel seperti ini ya. Nah, ini otot kita nih, seperti ini ototnya. Ya. Oke. Lalu ini perhatikan gambar dan fungsinya. Lalu ada otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap yang terang yang berselang-seling. Nah, ini ciri-ciri otot lurik ya. Oke, kamu bisa lihat nih bentuk otot lurik. Biasanya terdapat pada tangan nih. Oke, nih ya. Oke. Nah, lalu ada otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti.
Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap dan terang. Ya, otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ini bentuk otot pada jantung kita ya, sehingga jantung kita selalu bergerak memompa darah ke seluruh tubuh. Oke. Ini. Nah. Lalu tugasmu di rumah yang pertama adalah, oke, bentar ya. Kita ganti dulu warna pensilnya. Nah, tugasmu yang pertama adalah tentukan di mana letak otot polos, otot lurik, dan otot jantung ini ya. Nah, kamu tulis saja, tidak perlu buat gambarnya ya, karena nanti akan buat kamu sangat ribet, susah pak gitu ya. Oke. Tulis saja di pena di mana letak otot-otot ini berada. Oke. Kita lanjutkan dulu tugasmu yang pertama. Lalu yang kedua. Nah, kita baca lagi, ada teks berikut ini nih. Nah, masih berhubungan dengan ide pokok. Kamu juga akan menentukan ide pokok dari teks-teks berikut ini ya. Kita baca bersama-sama ya. Nah, otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi utamanya adalah untuk bergerak. Ada pun fungsi-fungsi yang lain, antara lain mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat, tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Nah, ini ide pokoknya terletak pada kalimat pertama ya. Nah, karena kalimat di bawahnya membahas tentang fungsi-fungsinya. Jadi ide pokoknya adalah otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, ya. Nah, sedangkan di bawahnya membahas tentang fungsi-fungsi otot ya. Berarti kalimat utama ide pokoknya adalah berada di kalimat pertama. Oke, kita lanjutkan pada paragraf kedua. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada setiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Nah, sedangkan di paragraf kedua ini kalimat utamanya adalah membahas tentang, ide pokoknya adalah membahas tentang, kita perhatikan pada kalimat pertama itu membahas tentang gerakan-gerakan yang disengaja. Berarti ide pokoknya berada di sini. Nah, berikut ini adalah paragraf ketiga, keempat, kelima, dan keenam ini. Kamu cari di rumah ide pokoknya masing-masing ya. Itu tugasmu yang kedua untuk hari ini. Oke, mulai dari paragraf 3 sampai dengan paragraf 6. Kita lanjutkan. Nah, ini kita berkreasi nih, buatlah gambar cover bacaan. Nah, oh iya, ini tugasmu di buku gambar ya. Kamu buat sebuah cover buku ya. Terserah kamu mau buat buku tentang apa, tentang pengalamanmu, tentang hobi, dan kamu gambar seperti ini ya. Nah, agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu kamu menentukan. Nah, kamu silakan buat background, contohnya background buku, cover buku dari buku tematik. Boleh juga itu kamu ambil. Dan kamu boleh ambil contoh-contoh buku yang lain ya. Itu tugasmu yang ketiga, menggambar. Oke. Tugasmu yang ketiga. Oke, tetap begitulah pembelajaran kita yang kita laksanakan hari ini. Yang pertama kita membahas tentang otot-otot pada manusia. Ada 3 bagian otot. Lalu yang kedua membahas ide pokok, dan yang ketiga tentang membuat cover buku ya. Cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Nah, untuk cover ini kamu boleh buat buku tematikmu ya. Cover buku tematikmu di buku gambar, dan kamu foto, jangan lupa kirimkan ke Pak Teddy. Nah, semua tugas-tugasmu boleh dikumpulkan di hari Sabtu nanti, karena akan Pak Teddy rekap masukkan ke buku nilai ya sebagai bukti otentiknya.
kumpulkan ke sekolah. Tetap semangat walaupun belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa bantu orang tua membersihkan lingkungan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.